Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tamara Pratiwi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar aku, baik di WhatsApp, itu di YouTube juga, dan juga di Instagram. Terutama juga aku mau menyampaikan untuk beberapa pertanyaan ya yang ada pada live Instagram. Ya, ini akun resmi dari BKN pada tanggal 7 Juli. Dan ini sudah ada sebenarnya yang harus teman-teman ingat lagi, Q&A dari para calon pelamar dengan para admin-admin dari Instagram BKN. Dan ini aku mau mencoba menjabarkan sedikit beberapa pertanyaan tersebut agar teman-teman yang belum mungkin mendaftar ataupun mungkin saat ini yang sudah mendaftar bisa lebih hati-hati dan bisa lebih jeli lagi. Nah, untuk pertanyaan pertama, jika ada kesalahan dengan nomor NIK, maka apa yang harus dilakukan? Harus ke Dukcapil. Jadi mau tidak mau harus ada klarifikasi atau mungkin surat keterangannya bahwa NIK-nya salah. Dan yang kedua, jika di KTP pada namanya ada gelar, maka nama yang diinput silahkan memakai nama yang ada di ijazah. Dikarenakan ijazah sifatnya lifetime atau cuma dicetak sekali seumur hidup. Intinya nama yang dipakai adalah nama tanpa gelar. Ini yang sering masuk juga di DM dan juga di kolom komentar YouTube aku, sama juga dibahas oleh BKN pada tanggal 7 Juli kemarin. Jika misalnya foto antara pas foto warna merah dan foto selfie ya terbalik, tapi udah diupload dan udah terdaftar. Nah, ini tenang aja, santai aja, ini nggak akan menjadi masalah besar karena yang harus diverifikasi adalah dokumen-dokumennya. Jadi pastikan kembali dokumen-dokumennya tidak salah upload ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah daftar ternyata baru sadar untuk upload fotonya kebalik antara swafoto atau selfie dengan pas fotonya kebalik, nggak masalah. Yang penting tetap upload foto. Misalnya ada salah untuk upload dokumen. Nah, kalau misalnya upload dokumen, ini tergantung kebijakan instansi masing-masing ya, bukan ada di BKN. Ini tanggal 7 Juli itu udah disampaikan ya, jika ingin mengajukan keluhan bukan ke BKN, ingat ya, bukan ke BKN, tapi ke instansi yang dilamar. Nah, inilah gunanya kenapa kita harus bisa punya grup yang memang ada admin dari kementeriannya atau instansinya pendengar. Karena kenapa? Ini penting sekali untuk kita berkoordinasi, berkonsultasi, dan juga mengetahui info-info apalagi kita yang newbie. Kalau misalnya udah terlanjur ya silahkan hubungi misalnya admin-adminnya. Jika tidak ada grup khusus yang ada adminnya, maka harus cari tahu bahwa kita sudah mendaftar tapi dokumennya kebalik atau tertukar untuk uploadnya. Dan pertanyaan selanjutnya sering muncul adalah, Kak, misalnya udah di akhir pendaftaran, terus pendaftaran itu diakhiri gitu misalnya kan, kalau misalnya terjadi kesalahan upload ataupun kesalahan yang lainnya, nah itu nggak bisa diedit lagi ya, nggak bisa balik lagi ke masa lalunya untuk bisa diperbaiki, apalagi udah dimasukkan di submit, itu nggak bisa lagi. Jadi perbanyaklah berdoa agar upload tersebut tidak menjadi masalah nantinya. Pertanyaan selanjutnya adalah akreditasi yang dipakai adalah akreditasi saat kita lulus. Ingat ya, jangan tanya lagi. Akreditasi yang dipakai adalah saat kita lulus. Nah, untuk khusus formasi khusus atau Kamlot, ini yang dipakai adalah akreditasi universitas dan akreditasi jurusannya. Jika untuk formasi umum itu yang dipakai hanya jurusannya saja, jadi di universitas tidak dipakai. Tapi ada juga yang meminta untuk keduanya dipakai, tapi tidak harus A gitu loh. Kalau misalnya harus A itu hanya formasi Kamlot dan khusus atau khusus ya. Kalau umum nggak apa-apa, kalau misalnya diminta dua-duanya atau salah satunya tetap B atau yang lainnya pun nggak masalah. Yang penting akreditasi tersebut membuktikan kita itu berada di universitas yang dibenarkan oleh pemerintah. Ada juga nih yang bertanya, Kak, pendaftaran untuk akun SSCSN ini itu bisa dipakai nggak ya yang akun lama? Nggak bisa. Kalau misal teman-teman udah nggak lulus tahun lalu ya, sampai pokoknya udah sampai pemberkasan sampai manapun batasnya, pokoknya tidak lulus ya udah nggak bisa dipakai lagi, karena ini ada sistem dari BKN sendiri untuk memperbarui data-data dari pelamar atau calon pelamar sendiri. Jadi harus buat baru lagi. Terus aku mau baca ini yang ditulis langsung oleh BKN ya.
pertanyaan yang paling sering muncul dari netizen atau calon pelamar. Ya, misalnya saya jurusan ilmu ekonomi, ternyata di formasi dimintanya ekonomi. Jadi saya ilmu ekonomi dan dimintanya ekonomi. Itu agak beda dari ilmunya ya. Nah, untuk pendidikan harus sejalan. Jika diminta ekonomi, maka harus sesuai dengan ekonomi juga. Jika komunikasi, harus juga komunikasi, bukan ilmu komunikasi. Nah, tapi ada beberapa kementerian atau instansi yang memperbolehkan hal itu, pendengar, teman-teman. Jadi ada yang ekonomi, yang ilmu ekonomi, mendaftar untuk ekonomi. Ada beberapa. Tapi dari BKN sendiri, untuk mengharuskan kita harus tetap sejalan, harus tetap searah, harus tetap sesuai dengan background pendidikan kita. Jika yang diminta ilmu komunikasi, ya carilah formasi yang ilmu komunikasi. Misalnya memang diperbolehkan oleh kementerian tersebut, baru daftar. Tapi kalau teman-teman nggak tahu untuk formasi tersebut memang membutuhkan komunikasi, sementara kita ilmu komunikasi, maka jangan coba-coba. Pasti sudah gugur ya, pasti sudah gugur. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini ada juga pertanyaan sering muncul sama aku. Misalnya kita pilih formasi di daerah, apakah kita juga harus tes di daerah? Enggak ya teman-teman. Di masa pandemi COVID-19 ini, BKN memberikan kemudahan untuk kita untuk tes di tempat domisili atau tempat tinggal kita yang terdekat. Ya, kalau misalnya memang kita di daerah yang beda daerah gitu kan, kita harus ke kota, tempatnya ya harus ke kota untuk ada yang BKN-nya. Tapi tidak sejauh untuk tempat yang kita daftar. Misalnya di Provinsi Riau sendiri ada yang di Rohul untuk penempatannya, formasinya di Rohul. Tapi kita orang Pekanbaru, nah maka kita juga boleh untuk tesnya di Pekanbaru sesuai dengan BKN-nya sendiri. Terus iya, aduh, aku juga baru ngecek list-listnya ya. Ini pertanyaan, di mana sih kita bisa cek untuk jumlah pelamar? Tahun 2019 itu bener-bener aku bisa cek berapa pelamarnya. Nah teman-teman, tahun ini BKN menyampaikan ya, untuk live Instagram kemarin tanggal 7 Juli, tahun ini jumlah pendaftar tidak bisa dilihat karena tahun ini blind competition. Jadi nggak bisa dilihat, tapi teman-teman bisa mendapatkan hal itu ya. Misalnya minim pelamar, memang jumlah pelamar kita nggak bisa tahu nih berapa jumlahnya. Tapi dengan yang minim pelamar atau pelamar terbanyak, kita bisa diikuti melalui grup-grup Telegram secara umumnya, atau mungkin yang ada admin khususnya. Jadi teman-teman nggak usah kayak nggak ada dapat informasi apapun. Kalau misalnya teman-teman cuma mengandalkan smartphone-nya hanya untuk melihatnya yang tidak berguna, mending manfaatkan handphonenya untuk mendapatkan ilmu-ilmu atau informasi seputar CPNS jika teman-teman memang bersungguh-sungguh untuk mendaftar CPNS.